Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. This is an English lesson, Unit 8 for Grade 5, SD Muhammadiyah 12 Pamulang. Before we start our lesson today, let's say Basmalah so that you can understand the lesson well. In Unit 8, we will discuss about simple past tense. Do you know what is simple past tense? Simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed in the past. The simple past tense emphasizes that the action is finished. Simple past tense adalah bentuk kalimat untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan atau sudah terjadi di waktu lampau. Bentuk kalimat past tense atau lampau dalam bahasa Inggris ditandai dengan menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua dan beberapa keterangan waktu. Let's say about kata kerja bentuk kedua atau verb to. Dalam bahasa Inggris, verb atau kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu regular atau beraturan dan irregular atau tidak beraturan. The first is regular verb. Yang pertama, mari kita bahas tentang kata kerja beraturan atau regular verb. Pada regular verb, biasanya diakhiri oleh ed atau d setelah kata kerja pertama atau verb one. For example, contohnya verb one stay, verb two state. Kata kerja bentuk pertamanya adalah stay. Kata kerja bentuk keduanya state. Kita bisa lihat pada kata kerja bentuk kedua hanya ditambahkan ed di akhir katanya. Next, visit, visited. Play becomes played. Wait, waited. Walk, walked. Nah, itu dia contoh dari regular verb atau kata kerja yang beraturan. Jadi, kesimpulannya adalah kata kerja yang beraturan hanya diakhiri oleh ed atau d pada kata kerja bentuk keduanya. Next is irregular verb. Yang selanjutnya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan yaitu kata kerja yang bentuknya berubah-ubah, tidak sesuai bentuk tense. Bentuk lampau atau verb 2 dari irregular verb tidak dibentuk dari kata kerja pertama atau verb 1 seperti regular verb yang diakhiri ed atau d. So, oleh karena itu, irregular verb ini perlu dihafalkan baik-baik ya anak-anak. For example, sebagai contoh, verb 1 buy
verb to bought. Kata kerja bentuk pertamanya buy, kata kerja bentuk keduanya menjadi bought. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. The next example, eat becomes ate and go becomes went. Jadi untuk irregular verb, kata kerja bentuk keduanya tidak terbentuk dari kata kerja bentuk pertamanya atau verb 1. Verb to tidak dibentuk dari verb 1. So, you have to memorize it well. Jadi, kalian perlu menghafalkannya ya. Oke. Ciri-ciri yang kedua dalam kalimat simple past tense adalah adanya keterangan waktu. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat simple past tense contohnya ago, yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, and etc. dan lain sebagainya. Ini adalah contoh keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Keterangan waktu ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut atau kejadian tersebut sudah terjadi di waktu yang lampau. Next is about the formula. Yang selanjutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat simple past tense adalah di sini ada 3 bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Mari kita bahas kalimat positif terlebih dahulu. Kalimat positif, pola kalimatnya adalah subject or I, you, they, we, he, she, it, plus verb to, plus object. Pada kalimat positif, pola kalimatnya terdiri dari subjek, yaitu I, atau you, atau they, we, he, she, dan it, atau bisa juga nama orang. Kemudian diikuti oleh verb 2 atau kata kerja bentuk kedua dan objek. Pada kalimat negatif, in negative sentence, the formula is, pada kalimat negatif, pola kalimatnya adalah subject plus did not plus verb 1 plus object. Pada kalimat negatif terdiri dari subject, kemudian did not, dan verb 1 plus object. Oke anak-anak, bisa dilihat di sini Miss Via menebalkan kata did not dan verb 1. Mengapa? Karena pada kalimat negatif kata kerjanya kembali menggunakan kata kerja bentuk pertama. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena sudah ada kata did di situ. Did merupakan
past tense. Did itu sudah berupa kata kerja bentuk kedua. Jadi, jika ada kata did, maka akan diikuti verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. And next, interrogative sentence. Dan selanjutnya kalimat pertanyaan, yaitu terdiri dari did plus subject plus verb 1 plus object. Kalimat pertanyaan terdiri dari did plus subject plus verb 1 plus object. Bisa dilihat anak-anak, pada kalimat pertanyaan sama dengan kalimat negatif. Di situ terdapat kata did, yang mana kata did sudah merupakan bentuk past tense. Jadi, jika ada kata did, maka akan diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jadi, pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerjanya kembali menggunakan kata kerja asalnya atau kata kerja bentuk pertama. Okay, so the conclusion is, jadi bisa disimpulkan bahwa pada kalimat positif pasti menggunakan verb to. Pada kalimat positif pasti menggunakan kata kerja bentuk kedua. In negative sentence, there is did not and verb 1. Pada kalimat negatif, ciri-cirinya ada kata did not dan verb 1, kata kerja bentuk pertama. And then in interrogative sentence, there is did and verb 1. Dan pada kalimat pertanyaan ada kata did yang diikuti verb 1. Jadi, yang menggunakan verb 2 hanya di kalimat positif. That's the conclusion. So, let's go to the example. Okay, this is the example. Sebagai contoh, kalimat positif, she went camping in the forest last holiday. She is a subject. She adalah subjek. Went adalah verb to. When itu adalah kata kerja kedua dari apa, hayo? Ya, betul sekali. When bentuk kata kerja kedua dari go. And then camping in the forest last holiday. Itu adalah object atau complement. Jadi yang pada kalimat positif harus menggunakan verb to. Verb to dalam kalimat ini adalah went. Next, let's change into negative sentence. She did not go camping in the forest last holiday.
she is the subject, and then did not, and go. And camping in the forest is object. There is did not and verb 1. Ya, jadi pada kalimat negatif ada kata did not dan verb 1. Pada kalimat positif kata kerjanya adalah went. Ketika dirubah menjadi kalimat negatif menjadi go. Kembali lagi ke bentuk pertama karena ada did not. Jika ada did pasti diikuti oleh verb 1. Jadi pada kalimat negatif went dirubah menjadi go. Artinya dia perempuan tidak pergi berkemah di hutan pada liburan lalu. And next, interrogative sentence. Did she go camping in the forest last holiday? Did she go? Nah, here we use verb 1. Di sini kita menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama kembali. Mengapa? Karena ada kata did. Artinya, apakah dia perempuan pergi berkemah di hutan pada liburan lalu? Oke, do you get it? Mudah kan? It is easy, isn't it? Nah, jadi simple past tense mudah kan anak-anak? So, now can you write simple past tense sentences by yourself? Sudah bisa ya kalau menuliskan kalimat simple past tense sendiri? Nah, itu dia penjelasan tentang simple past tense atau kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah terjadi di waktu lampau. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Now, as your assignment is make a simple video, tell about your last holiday, and send it to my email account at fadilahakim@gmail.com. Kemudian setelah menonton video ini, kalian bisa membuat video yang simple dan menceritakan tentang liburan terakhir kalian dan kirimkan di email fadilahakim@gmail.com. I hope you can do it. Good luck. Okay, that's all about my explanation of simple past tense. Thank you so much for your attention. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.